Pas kecelakaan itu udah terjadi, gue nggak tahu ada sempat yang mukul Diana pakai pistol, gagang pistol ya. gagang pistol. Oh, Dia ngomongnya gini, Bisa American, bisa Inggris. this has to be done gitu, done kayak gitu. Dia seperti kayak bersahabat sama Lady Diana, padahal dia orangnya Ratu E. halo semuanya, selamat datang di Detektif Azral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Seperti biasa ada Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adam, ada My Beb. Apa? My apa? My Beb. Oh, my Apa? beb. Sejak kapan? Ada Aileen. Halo. Dan ada gue Bo. Dan hari ini kita akan membuat sebuah konten yang dimana kita akan menguak nih sebuah kasus ataupun tragedi bisa dibilang. Meninggalnya salah satu sosok atau icon fashion juga, icon kemanusiaan juga. Tapi bukan Seven Icon ya, karena kalau Seven Icon gak kuat. Pasti gak tahu ya. Aku nggak kuat. Wih, ya sama Playboy. Kenapa nggak nunjuk diri sendiri? Enggak dong, aku kan bukan Playboy. Cuman buaya. Gitu dong. Nah, kita akan menguak sebuah tragedi kematian dari Princess Diana, atau yang mungkin sering dibilang adalah Lady Di, atau Lady siapa lagi? Lady Diana. Lady Diana, ya kan? Tapi bukan Lady Boy kan? Beda. Itu kesukaan Bang Adam biasanya. Itu nanti pas Thailand kan? Iya. Kita mau ke Thailand kan katanya? Amin. Nah, Lady Diana ini ataupun Princess Diana ini nih meninggal penuh dengan 1000 misteri. Ribuan misteri. Enggak selebay itu sih sebenarnya sih. Karena meninggalnya ini nih memang karena kecelakaan, tetapi banyak banget hal-hal konspirasi yang akhirnya memunculkan teori-teori penyebab meninggalnya dari Lady Diana ini. Mungkin kalian bisa melihat kronologinya lebih detail, lebih lengkap, ataupun teori-teori lain yang lebih detail ya kan. Mungkin di YouTube lain ataupun di googling itu udah banyak banget di mana-mana. Kita akan bahas dikit-dikit aja untuk step by step tragedinya atau apanya. Mungkin ada yang kelewatan ataupun nanti ada yang muncul juga ketika kita lagi ngonten pas lagi entah ATI atau pas lagi deduksi gitu kan. Jadi buat mungkin yang belum tahu kronologi lebih detailnya bisa ditonton dulu dari video-video lain ya. Nah, oke. At the point adalah Lady Diana ini meninggal pada tanggal 31 Agustus pada tahun 1997, which is udah sekitar 20 tahun lebih lah ya. Udah 20 tahun belum sih? Udah 25 tahunan lah ya kan. 25 tahun meninggalnya Lady Diana sendiri. Lady Diana sendiri yang seperti gue bilang tadi, ini adalah sosok ikon kemanusiaan yang luar biasa. Walaupun dia adalah seorang princess ya kan, memiliki noble ya kan, wanita dengan wanita biasa ya tadinya malah ya sebenarnya. Bener gak sih? Iya. Ya tapi dia akhirnya menikah dengan Pangeran Charles, bener ya? Pangeran Charles, dan akhirnya dia diangkat menjadi pastinya Lady Princess gitu kan. Dan akhirnya dia pun punya julukan yang bersebut Princess of Wales ya kan. Nah setelah itu, tapi memang sebelum dia meninggal nih banyak banget lah ya kejadian-kejadian yang terjadi sama Lady Diana ini. Dari perceraiannya bersama Pangeran Charles juga, dikarenakan perselingkuhan Pangeran Charles dengan Camilla. Dan sekarang Pangeran Charles sudah resmi menjadi dinobatkan ya, setelah turun tahta juga karena meninggal Queen Elizabeth. Ya. Berarti dia jadi officially king dong. King Ya, Charles sudah III. King Wow. Charles III ya kan. Yang dimana ya pada saat itu dia masih mencintai, mungkin cinta pertamanya dia katanya Camilla, dan sekarang Camilla pun udah menjadi queen ya katanya ya. Bener gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Ini jadi queen ya. Iya dong. Benar. Karena kan cuma anak-anaknya masih prince semua berarti. Prince. Ya belum saatnya Si mungkin. Ya. pangeran. Oke, dan di saat itu juga Princess Diana sendiri ya akhirnya sempat memiliki hubungan
dengan dokter ya kan sebelumnya, dan akhirnya dia memiliki hubungan dengan Dodi Sudrajat. Oh salah. Bukan. Ini lagi mau serius. Ini nyari yang anget-anget nih. Lebih anget dari jahe nih. Dodi Al-Fayed. Ya kan? Fayed. Pakai kola-kola. Al-Fayed. Berarti udah batas waktu. Kenapa emang? Apa nih? Ayo. Kenapa nih? Ayo terusin. Ayo, Expired. Ya Dari Allah. awalnya jadi expired. Bagus. Jadi Dodi Al-Fayed ini nih memang ya orang tajir lah ya kan ya. Bokapnya juga tajir, dari keluarga oke juga, tapi ya cocok lah dengan si Putri Diana ini gitu kan. Nah, di sini banyak lagi nih teori konspirasi ya kan tentang meninggalnya Lady Di ini. Jadi, kalau kita mau merunut ya secara detail lagi, Lady Diana itu meninggal karena kecelakaan mobil dengan menggunakan Mercedes hitam. Pada pukul 00.20 Lady Diana itu pergi keluar dari sebuah hotel yang bernama Ritz Hotel ya kalau nggak salah ya. Dari Ritz Hotel itu di pukul 00.40 terjadilah kecelakaan itu 20 menit setelah dia berangkat. Di dalam satu mobil itu ada 4 orang ya kan. Yang pertama adalah sang supir yang bernama Henry Paul, dan yang kedua adalah bodyguardnya dari Lady Diana sendiri yaitu bernama Ruth Jones, dan pastinya Lady Diana sendiri bersama sang pacar Dodi Al-Fayed ini. Dan sayangnya naasnya di situ yang meninggal di tempat adalah si sang supir dan juga adalah si Dodi. Dodi langsung meninggal di tempat, dan Lady Diana sebenarnya masih hidup ketika dalam kecelakaan tersebut. Tetapi karena lambatnya penanganan ya, karena datangnya juga ambulans itu datangnya lama kan? 1 jam lebih ya kan, ya, which is dari rumah sakit ke tempat itu kayaknya nggak lama. Plus yang hidup adalah until now itu si sang bodyguard si Ruth Jones sendiri, karena dia selamat karena kecelakaan itu ada di sebelah kiri ya kan. Sebelah kanan mungkin masih agak aman, dan dia terkena si balon airbag-nya itu ya. Jadi ya nih fotonya kan dia masih banget gitu, nggak yang belentong gitu, kayak cuma memar dikit doang ya. Nah, kita akan melihat karena banyak banget kan yang di sini. Yang pertama, CCTV itu tuh mati semua di daerah situ. Dalam hari itu kenapa mati gitu? 12 CCTV mati semua gitu kan. Yang kedua, dan mereka sebenarnya tidak melewati jalur si terowongan si yang bernama itu adalah Pon Alexander III inilah ya kan. Jadi ini kayak second choice lah katanya lah. Kenapa harus lewat sana, dan tiba-tiba memang akses ke sana tuh jadi sepi aja gitu kan, terutama CCTV. Dan teorinya juga bukan teori ya, tapi dari kesaksian juga, karena tiba-tiba katanya ada banget kayak cahaya flash gitu loh di saat kecelakaan itu terjadi. Dan katanya itu berasal dari kendaraan bermotor. Totalnya ada 4 orang lah ya. Yang berlawanan atau yang searah? I don't think so. Kayaknya sih masih searah deh. Jadi ada flash, mungkin itu dadala bla 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 bla, akhirnya jebret. Dan hasil akhirnya pun dari otopsi dan lain-lainnya dan keputusan finalnya, ya Lady Diana akhirnya meninggal secara alami karena kecelakaan murni tanpa ada konspirasi katanya. Dan kita akan membahas itu lebih detailnya. Tapi karena juga akhirnya menjadi kambing hitam di sini adalah si sang sopir, yaitu adalah si Henry Paul yang katanya memiliki kadar alkohol yang lebih dari 30% batas mabuknya lah ya di Perancis itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara detailnya. Masih banyak yang akan kita coba telaah lagi dari teori-teori konspirasinya. Tapi enaknya gimana nih tim nih? Kalian mau ngebahas dari mana dulu? Mau mulai dari mana? Apakah kita deduksinya dulu dari Lady Diana dulu? Karena banyak banget nih. Karena bisa dibilang suspek-suspeknya ini banyak banget yang dicurigai. Yang pertama katanya dari si sang sopirnya sendiri, si Henry Paul. Si Henry Paul sendiri ini katanya dikabarkan dia ini adalah informan dari MI6 sendiri. Dikabarkan ya. Dikabarkan. Karena kenapa? Karena dia memiliki 15 rekening dengan nominal yang besar. 15 cuy. Untuk seorang supir. Make sense gak? Besarnya berapa dulu? Ya untuk seorang supir sih kayaknya agak kurang gimana sih ya. Ya kalau dia punya unit bisnis kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia punya unit MLM juga kan. Jadi banyak tabungannya. Tahu-tahu besarnya cuma $50,000 gitu. Total. Tapi walaupun sedikit ya, anggaplah cuma $1,000, $2,000 misalkan. Iya. Tapi 15 rekening buat apa? Apakah dia main binomo? Jadinya banyak gitu. Dihujat nanti sama netizen kabo. Ya. Coba bang, murah banget. Murah banget. By the way netizen sadar loh, yang pas lo di prank gue bilang, Pak ini tolong Indra Kents baru keluar. Murah banget. Oke, nah terus juga banyak yang karena Henry Paul ini katanya bisa jadi memang antek-anteknya lah, ya kan.
Terus juga ada lagi dari si James Anderson. James Anderson ini adalah saksi kunci sebenarnya. Saksi kunci yang dimana dia adalah mobil Fiat kuno yang menabrak mobil Mercedes itu sebelum terjadi kecelakaan. Yang benar-benar di belakang si mobil Mercedes ini gitu loh. Jadi dia sempat kena dulu atau jadi saksi kuncinya di situ. Tapi keanehannya yang janggal adalah jadi ini si James Anderson ini katanya dia reporter juga ya. Kan katanya meninggal katanya gara-gara paparazzi ya kan. Dicepret-cepret flash difotoin. Bisa jadi dia yang bersalah juga, dikambing hitamkan juga nih si James Anderson. Tapi para saksi kunci bilang katanya bahwa dari si motor flash itu katanya, bukan dari si James Anderson ini untuk si foto-foto ya kan. Nah, si pemotor itu nanti akan gue coba bahas dari James Anderson dulu. Jadi James Anderson ini sebagai saksi kunci dan akhirnya dia ini berakhir naas nih. Dia ditemukan meninggal katanya sih karena bundir ya kan pada tahun 2000, 3 tahun setelah kejadian, dengan keadaan luka tembak, luka bolong lah, gue nggak tahu itu tembak atau apa, pokoknya lobong di pelipis kiri serta bolong. Lu bilangnya lobong, keren sih. Keren. Kan biar nggak tit gitu kan. Lobong itu yang merek yang Bilabong. Bila bohong gue bohong. Oke, lanjut. Nah, after that intinya dia dibakar lah di dalam mobil itu. Jadi tapi kesannya bundir lah gitu kan. Tapi ada juga teori konspirasi juga atau kabar-kabar bahwa si James Anderson ini memang juga anggota MI6 dikabarkan gitu loh. Jadi udah mulai banyak kabar-kabar yang gak jelas. Jadi dua nih yang dikabarkan MI6. Betul. Si Henry Paul dan James siapa? James Anderson. Anderson ini. Dan jadi ini kenapa jadi banyak anggota CIA dan lain-lain, karena memang bisa jadi ini memang konspirasi yang emang diberikan atau dihasilkan atau dilakukan sama para intelijen ini ya gak sih? Karena Lady Diana ini memiliki rahasia besar yang dia pegang. Rahasia besar siapa? Rahasia besar kerajaan Inggris. Dan pertanyaannya, big question dari gue sendiri, apakah Ratu Elizabeth II almarhumah, biar kerenan dikit, juga sebagai punya peran di dalam kejadian Lady Diana meninggal ini? Banyak orang masyarakat juga memiliki teori konspirasi seperti juga, menuduh lah ya kan, karena bisa dibilang Lady Diana ini agak sedikit memberontak protokol kerajaan Inggris gitu loh. Jadi kayak yang lain keluarga kerajaan kayak gimana, dia sendiri doang nih yang rock and roll ya kan, kekemanusiaan. Serius dia pergi ke negara yang punya penyakit apa gitu kan, dia tetap berpegang gitu loh, maksudnya dan dia bawa gitar kan, bener-bener kemanusiaan banget gitu Lady Diana. Dia bawa gitar, literally bawa gitar listrik buat rock and roll kan. Yes, ada. Gue juga mau nyoba jadi bau dong. Bau kedua. Deh aku lagi. Apaan ada vaksinnya virus bau ya? Nggak ada. Nah, after that juga nih, yang paling gue curigai nih, itu adalah pengendara motor tersebut. Para saksi yang ada di sana menyatakan si 4 motor itu tuh waktu kejadian crashnya itu tuh sempat turun dari motor. Tapi itu melihat keadaan salah satunya tuh melihat keadaan si mobil itu, dan dia memberikan kayak kode bahwa kayak kode-kode gitu, kode udah tangan. Nih, confirm gitu. Ya, udah. Istilahnya she's died or something. Jadi kayak misi complete kayak gitu loh. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Kalau misalkan emang ada 4 motor beritanya? Iya, dikabarkan 4 motor. 4 motor deh kayaknya deh. Tapi 4 motor ngapain ya? Mereka lagi konvoy atau jangan-jangan mereka anak motor gitu kan? Ngeng-ngeng gitu. Ya logika aja, ya kan? Atau jangan-jangan itu tempatnya di Asia Afrika. Salah kali. Geng motor kan. Ya elah, usia gue udah never mind. Asia Afrika. Dulu di Asia Afrika tuh tempat balapan liar. Sekarang bukan Asia Afrika. Sekarang itu bundaran Monas, AI gitu. Oke, lanjut. Udah tua ya umurnya. Nah, lanjut. Itu sih yang jadi yang agak-agak misterius itu loh, CCTV dan juga 4 orang pengendara ini. Jadi cuma ada saksi-saksi doang nih yang istilahnya yang bisa dapat dipercaya. Walaupun ujung-ujungnya this case is closed dengan menyatakan yang gue bilang tadi di awal, Lady Diana murni karena kecelakaan meninggalnya. So kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke deduksi astral. Oke, kita langsung dimulai dari deduksi astral. Tapi seperti biasa, deduksi astral dimulai dari scanningan dulu deh. Kita scanning dari Lady Diana dulu deh. Lady Diana, dia sangat-sangat positif nih
dari segi kredibilitas namanya sangat harum. Ketika beliau meninggal pun banyak yang bersedih, dunia bersedih ketika meninggalnya Lady Diana. Ya gue tahu, gue masih inget sih sampai di Indonesia tuh ramai banget ya, infotainment, berita, semuanya ngebahas Lady Diana terus ya kan. Walaupun pas meninggalnya Ratu Elizabeth juga tinggi sih, tapi daya kehilangannya menurut gue berbeda. Setuju nggak Bro Will? Bang Adam, yang ya kita tahun-tahun segitu masih kecil sih, tapi berasa kan ya. Tapi ya gue nggak tahu dia, tapi ngerasa kayak sedih aja. Iya, karena diberitakan baik-baik aja gitu kan iya. Lady Diana. Nah, menurut kalian Lady Diana apakah betul sebaik itu? Mari kita mulai dari scanningan awal dari untuk Lady Diana. Lady Di ini dia baiknya nggak dibuat-buat ya. Jadi dia memang Tulus ya. Dia memang orangnya itu sangat berperi kemanusiaan. Terus dia waktu besarin anaknya pun aku juga melihat dia pengen anaknya ya udah ayo gitu, maksudnya jangan mentang-mentang kamu itu pangeran, kamu itu punya darah raja, kamu manja. Dia pengen mendidik anak-anaknya setaf mungkin, ya, semerakyat mungkin. Iya, semerakyat betul. mungkin. Sampai kalau nggak salah, sorry kalau aku potong, Lady Diana ini memasukkan Princess William sama Charles, William sama siapa? Henry ke sekolah biasa. Bukan sekolah noble gitu loh. Saking mereka tuh ingin merasakan anak-anaknya itu tuh, lu kayak rakyat biasa, biar lu ngerasain nih gitu. Biar gue yakin gak ada yang berani ngebully itu. Iya, itu pasti gak ada yang berani ngebully. Bully-bulian bapak kan? Gak ada. dasar Charles Gitu, lu. Charles gak ada sih. Diana macam-macam ya. Mau dibantai. Bully-bulian Pada bapak. faktanya si Prince udah jadi raja kan Charles itu dulu pas sekolah dibully. Oh, si Princess Charles. Iya udah jadi raja sih. Iya, sekarang King Charles. King Charles dulu dibully ketika sekolah, serius. Mungkin sekolahnya juga sekolah Tapi- noble, beda dong. Jadi levelnya sama. Beda. Bangsawan. Sama Iya, bangsawan bukan ngebully noble. bangsawan lain. Bukan noble deh yang untuk bertahan hidup gitu. Oke, lanjut Jess. Apa Jess? Dia a good mother sih. A good mother. Iya. Tapi intinya dia tulus. Iya. A good mother. Iya. Bener-bener cinta sama anaknya. Iya, itu iya. Oke. Nemu yang lain nggak tentang mungkin Princess Diana dengan sang suami, mantan suami? Iya, tadi gue sempat nemu. Sebenarnya dari sorotan mata dan energinya, dia tuh sebenarnya bukan ember orangnya. Ember. Oh, enggak. Mulutnya tuh nggak ember, tapi dia tahu terlanjur banyak. Gue nggak tahu apa yang dia tahu, tapi mungkin dia menghormati kali ya rahasia kerajaan, rahasia keluarga Inggris kan. Tapi dia nggak ember. Tapi tetap aja orang-orang yang di sekitarnya kan namanya manusia suudzon. Takut kayak bocor. Cuma Diana sendiri nggak ember sebenarnya, gue lihat. Tapi dia mengkeep rahasia itu untuk menjadi, kalau kata gue jadi tamengnya dia sih. Enggak juga. Gua Enggak, karena gini bro. Ini terlepas dari deduksi dulu ya. Ini yang aslinya ya. Jadi Putri Diana itu mempunyai buku rahasia sebenarnya. Tapi buku rahasia itulah yang bisa membuat Lady Diana ini rock and roll, bukan bawa gitar tapi ya. Kenapa? Karena setelah perceraian dengan Princess Princess Charles, dia masih bisa Prince. Oh iya. Princess Charles jadi gini dong, ondek. Si Prince Charles ini atau King Charles sekarang, dulu tuh dia bisa keluar masuk kerajaan untuk nengokin anaknya. So far itu kan nggak bisa kalau dia nggak bisa sembarangan lah masuk ke kerajaan kan. Emang setelah cerai dia nggak bisa keluar masuk kerajaan? Bisa, karena dia memegang buku rahasia itu. Itu menurut artikel kan ya? Ya, so that's why mungkin itu dijadiin perisai buat dia. Powernya di situ. Sekarang kan Princess Diana, dia bukan dari keluarga, bukan keluarga noble juga kan? Bukan bangsawan lah. Bukan bangsawan Inggris lah. Iya. Oke, lanjut. Dia benar-benar apa ya? Dia tertekan itu di istana ya, benar. Terus dia nggak get along sama Elizabeth itu benar. Jadi ini nggak apa-apa nih. It's okay. Oke. Elizabeth itu kayak mama-mama tua yang rese gitu ke Diana. Gimana ini? Kayak mertua rese ya? Iya. Gimana ini selamatkan aku? Tunggu deh. Lo jangan dihalus-halusin. Jahat sama rese itu beda. Oh. Iya. Jahat ya? Itu jahat. Diana, jangan halusin. Ya oke, jahat. Ya oke. Dia makan hati sih. Diana benar-benar makan hati. Dia makan hati tapi dia di situ aku sempat lihat satu waktu dia di dalam istana. Dia megang begini, megang dadanya begini gitu. Sabar. Ya, terus udah gitu. Enggak, dia kayak ngereget begini. Ngereget dia punya baju lah. Oh iya, dia pernah marah ya. Terus dia matanya kayak nggak ngeliat ke siapa-siapa tapi ngeliat kosong gitu. Terus dia nganggap
aku masih punya William, masih punya Harry. Kayak harta dia satu-satunya gitu ya, yang terbesar. Iya, kayak aku harus bertahan demi anak-anak. Ada Itu lagi? yang dia dalam hatinya dia. Ada lagi? Yes. Tadi kakak sekilas ngelihat dia marah. Iya, Dia bisa kayak marah. gitu kayak gue pikir dia nggak bisa marah kayak gitu. Ke orang apa kesel? Sendiri kesel. Sendiri. Kesel. Mungkin dia kayak barang apa gitu, pot bunga tuh, wah gitu. Gue nggak nyangka, gue baru lihat tadi. Gue pikir nggak bisa, ternyata ada tuh momen dia marah. Terus dia pernah kok kayak ngerobek kertas, terus kertasnya digerembet-gerembet terus dibuang gitu, pernah. Ya wajar sih ya. Wajar. Ada yang lain mungkin dari Bro Willy, ada lagi Bro? Jesselyn ada lagi? Itu aja sih. Oke. Aku akan tertarik banget sih bahas Elizabeth. nanti satu konten khusus lah. Bang Adam atau Jesselyn dulu? Aileen dulu. Aku salut sih sama sosok Lady Di sih. Karena dia benar-benar Lady Di, menurut jangan aku- pakai S, Lady Dice. Mati berdiri. Iya aja Kak Bo. Tadi kamu pakai S loh, Lady Dice. Enggak, aku gak bilang pakai S. Oh yaudah, mungkin kuping aku terhalang cintamu. Lanjut. Asik. Yain aja lah. Jadi tahu lah ya, yang buaya di DA siapa? Kadang kenapa bisa kenal dia sih? Kenapa bisa sih? Kenapa bawa ini orang sih? Biasa buaya temennya sama buaya sih. Cocok sih semuanya di sini buaya. Kecuali aku. Buaya ada 3 di sini. Ya kali. Kan fals-fals gitu. Iya, ting suling di Instagram lagunya. Ya lanjut Lady Di. Dia tuh sosok yang tangguh dan kuat banget sih menurut aku. Dia juga tipikal orang yang berani speak up ketika dia merasa ini tuh nggak tepat. Aku tuh merasa dia tuh tipikal orang yang benar-benar menegakkan kebenaran. Bagi dia kalau ada yang nggak benar dan nggak sesuai dengan apa ya, humanity atau enggak tentang moral dan lain sebagainya, itu dia benar-benar speak up banget dan benar-benar bakal maju untuk itu. So Aileen, kamu mengkonfirm bahwa dia adalah orang yang benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dong. That's not fake gitu kan. Karena kita tahu banyak Aku di luar sana ngeliat- sekarang politikus sok-sok baik ya kan. Ya karena Siapa aja? ada tujuan. Siapa aja namanya? Ya contohnya silakan. Dia benar-benar orang yang humanity banget sih menurut aku ya. Dan ada satu momen aku ngeliat dia kayak ngeliat orang lain yang lagi sakit apa gimana tuh tersentuh banget hatinya. Jadi benar-benar orang ini menurut aku nggak fake sih ketika dia menunjukkan kalau dia itu benar-benar ketika menunjukkan tindakan-tindakan dia lah istilahnya. The Princess of Humanity aja. Ya. Terus Dia ingin ke depannya tuh rakyat tuh semakin baik, semakin bagus bersama. Itu yang aku rasa sih. Dan aku ngerasa dia sebenarnya masih sayang sama Charles sih. ketika cerai. Ketika Iya, sudah cerai. dia sayang, cuman dia sebenarnya sayang pengen mempertahankan. Tapi masalah dia udah keburu kecewa dulu dan sakit hati banget. Iya sih. Itu yang ngebuat dia kayaknya mentalnya makin breakdown sih. Selingkuhnya juga depan mata kan. Iya. Sedih sih. Jadi dia sama Camilla tuh ya begitu deh. Jadi Princess Charles-nya sama Prince Charles di bawah sama Camilla, dianya di atas gitu kan. Pas ke bawah tiba-tiba enaknya lagi ngobrol ya. Satu momen aku Oh seriusan? Tertangkap basah istilahnya? Iya. Wow. Lagi ngapain? Gue pikir cuma Masih ketahuan. ngobrol biasa. Oh masih ngobrol biasa. Tapi beda. Cara ngomongnya beda. Oh itu namanya bukan tertangkap basah dong. Gue pikir yang literally topless gitu loh. Enggak, tapi dia nge-confront Camilla. Ada Nge-confront. dia cerita, dia nge-confront Camilla. Dia langsung ngomong, aku tahu hubungan kamu dengan si Charles. Dia langsung ngomong kayak gitu di depan Camilla. Terus Keren akhirnya ya. Itu kalau di sinetron udah kau pelakor apa pasnya. Kalau di sinetron. dia nangis loh. Pas dia tahu si Charles sama Camilla selingkuh. Dia tahu. Pastilah. Dia Mana ada nangis. sih wanita yang nggak hancur gitu. Kamarnya besar ya. Ya. Iya, aku lihat ada satu vision gitu, dia duduk di bawah ranjang gitu, terus dia nangis kesel gitu sih. Tahu. Kayak sakit hati banget. Princess Charles-nya cinta juga gak sih sama Prince Charles. ya Prince Charles. Jadi ngondek dah. Princess. Coba ya. Jadi Queen Charles dong dah. Kayak pas aku radar dia menolak Diana sih. Sebenarnya dia nggak suka. Kayak menolak banget dan menjalani itu tuh karena emang perintah dari keluarganya aja. Dia tuh tipikal orang yang nggak terlalu mikirin
kerajaan dan masa depannya sih. Maksudnya ketika di usia-usia apa? Iya benar. Ketika usia-usia muda yang dia foto ini nih sama Diana, masih muda, dia nggak terlalu mikirin ke depannya tuh kerajaan tuh gimana. Kalau nikah itu kan harus dengan perempuan yang baik dan lain sebagainya. Dia kayak nggak terlalu memikirkan itu, dia lebih memikirkan dia pengennya tuh sama orang yang dia suka. So, dan itu adalah Camilla, the first love. Oke, untuk Lady Diana. Buat gue sih dia wanita yang jarang banget sih bang gue temui sih. Kenapa dia punya keberanian yang teguh banget, yang jarang dimiliki wanita sih. Dia teguh, berani, dan tipe orang yang nggak takut apa-apa gitu loh. Iya. Dia nggak takut apa-apa. Bahkan sebenarnya salah satu kenapa dia insiden meninggalnya dia, feeling gue dia ada niat untuk membeberkan banyak rahasia sih. Tapi bukan untuk gosip ya, tapi konteksnya biar orang tahu nih, membela kebenaran. Ya, niatnya kayak gitu. Ya benar kata Eileen tadi jiwa sosialnya tinggi banget. Nggak fake. Kalau gue juga jiwa sosial. Karena momen dia kayak megang anak kecil yang kulit hitam ya, sorry. Kalau orang kan jijik gitu kan. Kalau dia tuh kayak bener-bener kayak nilai keibuan dia ada. Iya. Kayak main gitu loh. Iya. Gak ada kayak aduh kotor nih. Dia nggak ada itu. Itu sih yang gue rasain. Jadi dia waktu kalau mungkin Lady Diana ketemu lu ya, dia akan megang-megang lu biasa aja kan bang? Iya nggak begitu juga sih kamu. Megang lu juga sih. Dia sih dulu kecil juga hitam sih. Hitam buluk. main layangan mulu. Sekarang aja nih ketemu skincare. Terima kasih skincare. Tolong endorse. Dulu aku buluk. Kalau lu ada foto Bo masih muda, tempel ya. Cek di Instagram. Sama aku mau nambahin, Lady Diana itu menurut aku dia juga orang yang sangat amat kritis. Sangat amat kritis. Ketika aku radar dia, kayak dia benar-benar berpikir untuk kedepannya, terus berpikir apa yang benar dan yang tidak benar itu benar-benar jelas banget sih. Dan mana yang harus di-fight-kan gitu ya? Iya, bukan karena perasaan loh, tapi karena pakai logika. Menurut aku jarang sih perempuan bisa seperti ini. Sebenarnya jiwa-jiwanya kayak Lady Di ini biasa aku temuin di aktivis yang menegakkan keadilan gitu. Apakah bisa dibilang Lady Diana ini adalah salah satu orang yang terpilih, Bang? Terpilih dalam kategori apa? Anak-anak terpilih dalam artian yang memang akan gimana sih? Kayak lu lah. Lu kan Indigo juga memang pilihan gitu kan. Maksudnya udah punya tugas gitu loh. Setiap orang kan punya peran masing-masing ya bang. Gak bisa digolong-golongkan. Gue juga gak terlalu tahu dan belum cari tahu juga. Tapi yang buat gue sih memang Diana beda dari wanita pada umumnya. Gue ngerasa kan kalau wanita itu kan apa-apa mikir dulu, takut dulu, khawatir dulu kan. Nah kalau untuk Diana gue gak ngerasa itu. Dia ngerasa kayak apapun resikonya selagi dia benar, dia akan ambil itu keputusan itu. Poinnya di situ sih. Yang beda dari dia adalah wanita pemberaninya itu sih. Tangguh banget. Itu sih. Oke, lanjut. Pada cukup. Karena gue inget kalau nggak salah ada yang ngaku-ngaku dia itu adalah reinkarnasi dari Putri Diana. Oh ya, ingat itu gak? sempat semarak tuh. Semarak namanya Billy kalau nggak salah deh. Oh yang anak. Tapi dia bukan orang Inggris, dia kayaknya orang Australia. Tapi dia tahu tentang sejarah kerajaan. Dia menggambar dengan tepat Buckingham Palace gitu kan. Padahal dia baru 4 tahun tadinya, ya kan? Ini orangnya. Bener gak sih ini reinkarnasinya Lady Diana? Kayaknya kita terlalu jauh deh kalau bahas. Terlalu jauh udah lah ya. Kita bahas ke kasusnya aja, kronologinya aja ya. Pasti netizen bilang nih, itu dong tolong yang reinkarnasi Lady Diana gimana? Iya. Itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke lah, Lady Diana udah terlalu panjang banget. Kita 30 menit lebih ngebahas Lady Diana doang. Sekarang kita baru nih mulai ke deduksi hal-hal yang memang konspirasinya. Gimana kalau kita mulai dari tersangka dulu deh, yang dari awal, Henry Poe. Apa mau langsung deduksi dari foto kematian Lady Diana yang kecelakaan itu, dari situ aja kronologinya? Tadi kan kronologi gue udah ceritain sedikit-sedikit ya. Kalau versi kalian tuh yang aslinya gimana? Mungkin gue mulai duluan kali ya. Boleh, silakan Bang. Nanti Mas Ul nambahin. Jadi kalau yang gue dapat dari kasus Lady Diana itu gue rasa bukan kecelakaan sih, bukan kecelakaan, tapi harus membiasakan diri. Karena takutnya di dolar kuning, dolar kuning.
Dihack. Terencanakan nggak? Terencanakan. Kenapa? Karena gue dapet memori di sebuah momen ada sebuah meja, ada 3 orang. Nah, ada 3 orang. Nah, 3 orangnya kayak lagi diskusi di sebuah buku di meja itu. Nah, orang ini ngobrolin tentang planningnya. Nah, gue nggak tahu. 3 orang. Udah tua, cowok, cewek. Badannya gede-gede semua. Cowok sih. Cowok semua. Berdasi kan? Iya. Badan intelijen nggak bang menurut lo bang? Kayak gue nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Gue nggak tahu. Yang Rambutnya penting ada yang coklat. mereka orang bukan. Ini orang militer sih kalau gue. Ada hawa militernya. Karena tegas-tegas semua dari sisi gestur. Terus cara pikir ini militer buat gue gitu loh. Oke. Mukanya serius ya? Muka serius semua. Ada kata no room for mistake. Nah, Ada, gue baru dengar no Gitu. room for mistake. itu poin pertama. Jadi ada momen di mana orang discuss tentang planning Diana. Penghabisan atau pengakhiri. Nah, Pengakhiri penghabisan. aja. Pengakhiri aja kali. dapat saran dari the clients itu. Oke. Penghabisan. Penghabisan ya. Penghabisan Lady Diana. Itu poin 1. Poin kedua, di momen-momen dia kecelakaan itu sudah terjadi dan Diana sudah kayak kritis kan. Gue nggak tahu ada seorang pria nonjok mukanya Diana pakai pistol. Gue nggak tahu pistol segede apa tapi bek gitu. Itu. Ada memori itu. Gimana? Diana Jadi ditabok pas pakai pistol. kecelakaan itu udah terjadi, gue nggak tahu ada sempat yang mukul Diana pakai pistol. Gagang pistol ya. Gagang pistol. Oh, Gitu. gue tahu. Itu tuh pengecekan kembali. Dia udah real habis apa enggak? Gue nggak tahu. Itu di situ. Itu di mobil situ. Gue nggak tahu. Pas sudah terjadi kecelakaan itu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal itu, sorry kalau gue potong. Tadi juga kalau gue salah sorry ya, kan. Ada pengendara motor. Nah, apakah pengendara motor itu? Gue nggak tahu bang. Yang jelas itu gue nggak ngerti. Yang jelas pas Diana lagi sekarat, dia langsung dipukul gitu. Buat pingsan kali ya? Gue nggak tahu. Entah mungkin orang itu dari motor itu langsung datang atau gimana. Gue nggak tahu. Jadi ada sosok pria yang mukul dia. Pakai senjata. Gitu. Untuk poin ketiga, gue dapetin memori. Jadi ada salah satu dari 3 orang ini bang menghadap si Ratu E. Ding. Jadi di sebuah ruangan gitu kayak si Ratu E ini ngomel-ngomel. Pokoknya dia kayak berekspresi kayak gue nggak mau tahu katanya gitu. Gue nggak mau tahu. Intinya dia dari komunikasi memori dia, gue ngerasain kayak gue nggak mau tahu itu orang harus tersakiti, pokoknya itu gimana gitu. Kayak sisi kebencian manusiawinya terhadap targetnya itu benci banget. Nah di sini gue ngerasa kayak Ratu E ini Elizabeth. Jangan terlalu frontal lah. Ya udah bang, siapa lagi bang ratunya bang? alamat gue nggak ada yang tahu kan bang. Iya. Jadi Ratu E ini menekankan bahwa si pria besar ini intinya harus menyakiti si target. Nah di sini gue tahu betapa si Ratu E ini buat gue sih jahat sih bang. Aslinya mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi gue rasa dia sangat amat tegas, kaku, ambisi. Itu lengkap semua sih. Tapi dengan usianya segitu gue ngerasa kayak aneh aja. Gue nggak tahu dia apa ya. Dia dididik seperti apa. Tapi buat gue kayak dia bener-bener kayak orangnya. Di situ umurnya 70-an ya waktu itu ya. Iya dengan usia seperti itu buat gue aneh sih. Ambisinya masih kuat banget, tegasnya masih kuat banget, terus rasa bencinya itu kuat banget ke target. Intinya gitu. Jadi untuk kejadian Lady Diana sih Ratu E ini gue masih deh. Ratu E ini ada perannya sih. Perannya lumayan tinggi. Otak. Deng. Ya udah kelar dong konten kita kali ini ya. Otaknya bang. Ini kenapa Sari Roti balik lagi ya? Dia ganti gang apa ya? Tadi ada, sekarang ada lagi. Oke, gue mau nanya bang dari statement lu yang nomor 2 tadi bahwa dia si orang kendaraan bermotor ini nih sempat memukul dengan pistol. Iya. Seharusnya ada lukanya bang. Ya gue nggak Luka tahu. lebam.
apakah karena itu nyaru ya? Karena kan dia kan ketabrak mobil. Oh ini kali kenapa? Mungkin itu. Bukannya di mukanya juga ada luka ya? Kalau dari foto. Mukanya sih luka. Kayak gitu. Gue rasain kayak dan pukulannya agak lumayan kuat sih. Jadi dengan teori-teori tadi yang gue udah sebutin di awal tadi dari CCTV mati segala. Harusnya kalau memang ini insiden kecelakaan murni bang, gue nggak dapat memori ini. Harusnya ya. Biasanya gue dalam menangani kasus harusnya gue udah nggak dapat memori ini. Karena yang gue cek pertama kali adalah Lady Di, bukan Ratu Edu. Lady Di dulu. Tapi ini menyambung kemana-mana. Tapi segitu aja lah gue tahu. Oke, sekarang gue udah tahu nih otak dari segalanya. Jelasin aja jangan sendirian gue. Kalau intelijen Amerika apa sih? CIA. Inggris. MI6 ya. Oke. MI5 atau MI6 ya? Apa MI5 itu Mission Impossible. Sorry MIB kali. Itu Alien. Kamu mau spill dong? Ya ruangannya yang tadi aku lihat sama Kadung sama sih. Iya. Yang Di tadi kamu ruangan itu bilang juga, ya, pas dia tahu konfirmasi udah. Iya. Dan tadi yang lu bilang si Ratu E-nya itu tuh di mana, Bang? Kan Elizabeth lagi banyak ngomong tadi kan lebih. Intinya dia ngoceh kayak istilah kasar memberikan amarah tapi amarah perintah. Dia ngoceh terus memerintahkan salah satu dari 3 orang ini untuk nyakitin. Pokoknya terserah yang penting. Marah-marahnya sama kayak itu enggak? Nenek-nenek ituin bukan apa namanya? Nenek-nenek kalau ke menantu kan masih enak ya. Tapi ada sisi nilai kebencian, benci yang benar-benar benci kayaknya. Nah, so kalau kayak gitu, mungkin tujuan kita selanjutnya adalah mencari penyebab. Kenapa sih sebenci itu apa? Aku boleh tanya sebenarnya. This has to be done itu bahasa Inggris British bukan? Dia ngomongnya gini. Bisa American, bisa Inggris. This has to be done gitu, done kayak gitu. Done-nya tuh kayak penekanannya kayak logatnya done gitu, done gimana ya? Just to be done. Ya yang begitu sih. Because it's English. Harus ada kolahnya dikit lah. Dia teriak si Ratu E tersebut, dia teriak sambil beberapa dia kayak ada beberapa kertas gitu. Kertasnya ukurannya 4. Dia sambil this has to be done. Gitu. Nah, oke, lanjut. Ini udah kelar nih kalau kayak gini, jadi nggak perlu lagi nih kita scanning yang lain. Tapi gue penasaran dia sama si Anderson gitu. Lu liat fotonya kan tadi? Mungkin benar, sorry. Di saksi kunci. Ini sorry ya, soalnya ini visionnya datangnya tiba-tiba. Jadi di itu kan selebarannya kan pada jatuh lah ya, berserakan. Aku lihat ada foto mobil di situ. Mobilnya. Foto mobil putih ya. Hitam putih ya. Mungkin itu kayak prototipenya doang. Iya, kan? Foto mobil. Terus udah gitu di situ kayak ada sejenis handwriting apa typewriter aku nggak tahu pokoknya. Yang lu lihat pengendara motornya berapa orang, Bang? Gue nggak tahu, gue cuma dapat memori ada 3 orang berdiri sambil di meja nih. Bukan, yang motor. Gue nggak dapat. Nah, lu tadi dapat katanya. Cuma 3 orang. Gue cuma dapat memori ada 3 orang dalam sebuah tempat. Pas off cam. Nanti death scene-nya gue tambahin deh. Karena gue deduksi dari situ banyak. Salah satunya dari ketiga orang itu kepalanya botak di tengah bukan? Jadi dia yang kayak begini gitu. Gue kadang nggak bisa ngefisikin abstrak. Tapi badannya tegap. Iya, tegap dan gede-gede. Iya. Bro Will, apalagi Bro Will? Sebelum kita ngumpul nih tadi kan gue di rumah yang sana kan, itu gue deduksi sendirian. Agak salah sih, semi ATI. Jadi gue bingung kok gue nggak merasa ada demons atau apapun gitu kan. Gue mulai dari yang awal yaitu TKP, tempat kejadian perkaranya itu, death scene-nya lah ya. Gue bingung nih gimana cara deduksi karena udah lama sekali dan mau dari mana kan. Akhirnya gue coba mulai dari Mercedes-nya itu tuh yang ringsek itu tuh. Nah di situ gue bingung juga apa yang mau di scan kan. Ada memori lah, ada ini. Nah gue mulai dari 2 scanner. 2 scanner itu istilahnya ya, satu pakai energi yang ketuhanan, satu lagi coba pakai ngecek ada dark force atau enggak. Dari situ biasanya kalau kayak main game tuh ada jarumnya mana yang lebih kuat kan. Gue ngerasa about 60% itu memang bukan seakan-akan kayak bukan takdir, tetapi sesuatu yang dipaksakan terjadi gitu loh. Beda. Nah jadi kok unsur putihnya kalah sama hitamnya itu loh. Nah hitam ini kayak memaksakannya terjadi. Oke, itu satu hal. Terus 2, ketika gue gak sengaja semi ATI, gue bisa salah ya.
gue sempet diem begini, terus gue ngeliat kanan gue itu Lady Di, kiri gue itu siapa, Dodi Al-Fayed kan. Nah terus tapi ketika gue udah dapet nih visionnya nih, udah kenceng kan, pengen gue lihat kecelakaannya gimana, Bo. Tiba-tiba gue ngeliat ke kiri ini si Dodi Al-Fayed berubah jadi demons. Nah bukan artinya Dodi Al-Fayednya iblis ya, tapi gini, Bo, di depan dan di radius banyak, anggapnya radius berapa, 10-100 meter ke depan, terlalu banyak iblis yang siap untuk manipulasi. Jadi gue ngerasa, wah ini udah gak bener nih. Karena there are so many people in the past yang pengen gali-gali ini secara supernatural juga kan. Jadi ketika gue baru berhasil sebentar ngeliat ini Diana, ini si Dodi Al-Fayed, udah terlalu baik yang nyamar. Gue kira cabut deh. Karena kalau diterusin gue ngelihatnya malah manipulasi semua. Gue bahkan gak sempat ngeliat tabrakannya gimana, gak bisa. Nah terus pas di sini kita udah ngonten, gue sempat merem bentar, ada lagi hal yang gue lihat. Nah kali ini lebih aneh lagi. Fotonya dari yang itu in public nggak sih, Lin, yang kamu kasih tadi? Public. Bener ya? Public. Ya fotonya yang ya Diana udah lebam-lebam gitu, masih di mobilnya itu ya? Iya kan? Ya. Satu-satunya foto asli yang dia masih di mobil dan lebam kan? Berwarna juga. Dan gue ngelihat, jiwanya masih di dalam bone and flashnya. Nah tiba-tiba gue muncul vision gini, kiri dan kanan dari mobilnya tuh, gue nggak tahu gimana cara buka pintunya. I have no idea. Pokoknya ada orang kiri dan kanan. Ada abstrak itu dari ambulans. Tapi lucunya gini, kalau lu ambulans ngelihat itu, walaupun mereka sudah terlatih ya, sense untuk nolongnya harus cepet-cepet ini. Kayak harusnya di memori 2 orang ambulans ini mikir, ini apa nih, cardiac arrest atau apa, luka bakar atau apa. Itu kan protokol orang ambulans kan. Tapi gue ngerasa kayak mereka, ini Lady Di di tengah ya, ini orang dari kiri, orang dari kanan, yang gue percaya orang ambulans. Mereka kayak ngomong-ngomong gitu, kayak confirm, tapi bukan yang panik kayak ini gini. Terus yang gue kaget, si salah satu ini ngeliat ke sini, kayaknya ngeliat jauh ke jalan depan, gue ngeliat ada sepeda motor, cuy. Nah di sepeda motor itu si orang ambulans ini kayak nggak kaget, kayak tahu gitu loh, saling kenal. Nah permasalahannya, kecelakaannya kan misalnya jam berapa waktu itu? 00.40. Dipercaya motornya lewat kan berapa? Nggak lama setelah itu kan? Saat kejadian kan? Nah harusnya pas ambulans nggak ada apapun kan? Logikanya, karena ambulansnya datangnya sejam kan, telatnya kan? Yang lu bilang itu kan? Tapi kok gue masih ngeliat kayaknya 2 orang ambulans itu kayak kenal sama motor, nggak tahu motor siapa ya, bisa aja motor lewat, gue nggak tahu kan? Tapi berhenti posisinya. Abis itu hilang visionnya. Motor lain. Kalau dia si motor yang dari awal itu masih ada, kayaknya sih nggak mungkin sih. Karena mana lu tahu? Mana tahu? Ya nggak tahu juga sih. Mana tahu kita. Kalau ternyata misalnya ini dugaan gue, kalau ada 2 atau 3 motor yang karena saksi mata pun bilang bahwa dia sudah, yang gue bilang tadi kan, dia memberikan tanda kayak ya pokoknya tanda-tanda gitulah, kayak sandi-sandi apalah, nggak tahu. Nah abis itu mereka cabut. Saksi mata tuh si James Anderson itu kan? James Anderson sama banyak lah, ada beberapa ya saksi mata selanjutnya yang namanya tuh yang nggak terlalu suspicious sebenarnya. Ya gue nggak tahu, yang vision yang gue ngeliat gitu. Perkara itu motor nggak ada hubungannya atau ada, I'm not sure. Tapi yang janggal adalah 2 orang ambulans ini tuh kayak nggak panik, nggak boleh ya. Tapi harusnya mereka urgency untuk kayak langsung tetap harus gini gitu. Kok nggak ada ya, energi itu tuh nggak ada dari yang ambulans itu. Aneh. 2 kiri kanan. Ya di situ gue kok gini ya gitu. Baru itu sih yang gue lihat. Gimana Jess? Kalau Jess ini gimana? Bodyguardnya ini ada satu momen ya, dia itu waktu tahu Lady Di meninggal, dia nangisnya itu sampai kayak suaranya itu kayak puppy, anak anjing. Kayak siapa? Dia. Oke. Dia nangisnya kayak gitu. Terus dia dapat surat ancaman. Blackmail? Iya, dia blackmail. Pokoknya kalau dia mengatakan atau dia banyak suara ke media, dia bakalan diancam dihabisi lah sampai turun-temurunnya gitu. Sekeluarganya lah. Iya, pokoknya dia dapat blackmail. Iya dong, masa cuma dia doang? Ya. Kalau dia doang mah ya udah habisin aja gue. Orang kan lebih takut ketika keluarganya yang diancam. Oke, termasuk si Anderson itu kali ya. Dan akhirnya mungkin dia agak sedikit ngomong ke publik atau dia membocorkan sesuatu karena dia witness saksi kunci juga kan. Ini si Anderson. Si paparazzi. Oh, ini bukan. Ya, betul dia.
Dia yang dihabisinya tuh yang kamu dapat itu loh, yang dapat vision jadi. Itu ya betul, kepalanya berlubang soalnya pakai senapan. Dan dia dibakar di mobil Fiat-nya dia. Aku sempat dapat vision segelintir pikiran dari pelaku waktu dia menghabisi ya itulah yang kepalanya berlubang ya, si Anderson. Pokoknya aku harus pukulin dia dulu sampai lebam supaya dia tidak mengenali siapa aku, supaya dia benar-benar tidak sadar bahwa aku adalah pelakunya. Habis itu baru ditembak. Kalau misalkan dia langsung ditembak, ya seharusnya lebih nggak kenal sih. Kita nggak tahu juga ya kejadiannya di mana. Intinya kan dia dibakar. Ini aneh sih. Maksudnya menurut aku pelakunya sedikit memiliki jiwa. Jiwa apa? Adalah psikonya ada. Ada nggak sih kadang pelakunya si Anderson yang dia ingin kepalanya berlubang? Gue mau nanya deh. James Anderson ini. Iya, dari senyumnya ada. Iya kan, dari senyumnya ada ini. Ya, pembunuh bayaran mungkin. Pas dia ada. Pas dia senyum, beda senyum. Coba gue pengen konfirmasi. Ini sih yang dipercaya fotografer yang saksi yang naik Fiat putih itu. Fiat putih kan ya? Fiat. Dia katanya pengendara Fiat kan? Yang nggak lama ada setelah kecelakaan itu ya? Ya, yang sempat menabrak malah. Sempat menabrak. Ya karena udah oleng duluan. Sebenarnya pertanyaan gue agak... Dia saksi kunci yang paling dekat. Dan Ntar dulu. Pertanyaan gue mungkin agak gimana. Tapi seberapa absah bahwa dia nyetir Fiat? Sorry, pertanyaan gue agak absurd. Soalnya ketika gue nge-scan dia, kan namanya scan supranatural itu kan apa yang pertama kali terlihat, itulah yang harus dianalisa kan. Gue nge-scan dia, kenapa yang gue ngelihat foto orang pakai helm hitam semua. Gue gak bilang dia yang mau naik motor ya, tapi kok bisa begitu? Makanya gue nanya, seberapa absah itu terowongan loh. Gimana yang lain? Ini pikiran liar gue ya. Waktu itu media belum seperti sekarang kan, belum seperti medsos, dimana mungkin keaslian informasi lebih gampang dicari sama orang lah. Dan lebih gampang untuk dibumbui. Sekarang ataupun kalau zaman tahun itu, siapapun yang menguasai media bilang dia saksi mata, siapa yang nggak percaya? Dan CCTV mati semua. Gitu. Exactly. Siapa yang nggak percaya kalau dia yang di belakang yang naik Fiat putih? Kalau gue berteori gila, kok gue tiba-tiba ngeliat secara supranatural ini gambar helm hitam ya? Ayo. Tapi ada kecurigaan juga si James Anderson ini bagian dari MI6 juga bro. Sempat. Itu gue bahkan nggak tahu. Itu sempat gue bilang tadi di awal. Oh itu dia ya? Beda, itu si supirnya juga. Supirnya yang suspek besarnya sih sebenarnya sih. Jadi kayak udah dibayar lah or something gitu. Are you sure ini cuma saksi? Energinya bukan energi saksi loh. Energinya you know something gak sih? Iya, dia ngeliat di depan mata sih. Kayak hampir ke pelaku. Menurut kalian gimana? Serius Lidam, coba deh lu cek deh. Gue ngerasa dia bukan lebih dari kata saksi sih. Tuh, lebih. Iya. Gak normal ini bukan energi saksi, energi supranaturalnya. Apa karena dia saksi kunci juga? Jadi jatuh bukan maksudnya saksi. Dibuat seperti saksi kunci jadi bisa itu disetir. Gue bilang media tahun itu siapapun yang menguasai media udah dia gak akan ngontrol informasi. Ataupun dia juga bisa jadi kambing hitam bro. Karena kan lu tahu sendiri hubungan Lady Diana sendiri sama si Dodi ini itu tuh banyak banget memang ya para paparazzi tuh suka banget untuk inin dia gitu loh. Jadi ketika kematiannya ini karena paparazzi diikutin. Itu sangat make sense. Jujur ya, energi saksi lebih kenceng di bodyguardnya Diana loh daripada dia. Sorry nih. Karena emang dia orang netral lah. Gue mau nanya, si Russell itu, si Jones Roos itu bener-bener netral nggak? Atau emang pihak si Lady Diana? Yang bodyguardnya? Netral sampai nangis kayak papi gitu. Oh jadi dia real ya? Real. Merasa kehilangannya real ya? Iya. Kehilangan ya? Ini enggak nih. Ini ada memori sebuah aksi dan sebuah perbuatan ketika hari itu. Gue boleh minta ini nggak? Konfirmasi? Tadi aku visionnya ngeliatnya mata dia ngeliat kejadian itu, kejadian si Lady Diana tuh benar-benar jaraknya tuh dekat banget. Tapi yang Adam bilang memori supernaturalnya dia itu bukan sekedar saksi ya Adam. Soalnya gini, ada memori saat itu muka dia kayak bukan lihat muka dari ekspresi wajahnya dia bang. Dia nggak mengekspresikan ngeliat kecelakaan gitu loh. Kecelakaan terus ada kayak gimana sih? Apa dia nyari duit juga bang? Dia reporter loh, paparazzi. Dia ada kecelakaan, duit buat gue. Jadi gini, maksud gue gini. Ya namanya manusiawi ya. Di saat kita lagi kecelakaan kita panik.
Shock. Ya dong, umumnya seperti itu manusiawinya ya. Dia nggak kayak biasa aja, tapi dan dia lebih melirik beberapa situasi kayak ke kanan kiri. Gue nggak tahu dia ngeliatin siapa. Dia ngeliat beberapa momen tek 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 gitu. Kayak dan ekspresinya dia biasanya kayak hatinya itu stabil, nggak panik. Hatinya stabil, nggak panik. Apakah dia pro paparazzi pro? Enggak, itu yang gue rasain di 2 orang ambulans itu. Sama. Kalau dia paparazzi pro bang, harusnya dia tetap panik. Iya. Manusianya dong. Ya sih. Dia nggak panik bang. Dia biasa aja, stabil. Ada yang pernah telusuri history dia nggak? Nggak tahu deh. Dia dulunya agent kan? Atau dia sampai Diduga meninggal? sih dia bagian dari MI6 juga. Orang agentnya kenceng. Soalnya dia ada Iya. Aku sempat lihat. Aku nggak tahu sih ini visionnya ini pas Lady Di meninggal the day itu atau sebelumnya, tapi aku sempat lihat dia Si James ini keluarin pistol. Iya. emang normal ya seorang reporter punya license pistol. Ya walaupun mungkin di Inggris pistol dijual bebas ya. Enggak dong, enggak. Kayaknya Amerika. Kalau Amerika dijual bebas, gue nggak tahu Inggris. Kayaknya Inggris enggak deh. Dan ini waktu itu lagi di Prancis kan, di Paris kan. Prancis ya. Nah, I'm not sure Prancis jualan bebas senjata loh. Nah, boleh nggak gue minta konfirmasi lagi ke supirnya? Coba scanning supirnya si Henry Paul. Ini kalau Henry Paul juga termasuk ya bagian dari the part of scenario. Gila sih ini semuanya sih, kecuali bodyguardnya doang sama si Dodi doang. Gue rasa ya, ini pikiran gue. Ingat episode kita yang gue lagi sakit apa sih waktu itu bahas Jonestown. Itu 3 orang yang Adam ngelihat di kamar itu, dia mainnya ekstrim banget. Dengan kata lain, kalau memang semuanya adalah pelakunya, tapi bahasa Inggrisnya no loose ends. Apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang bisa bantu gue? No loose ends. Nggak ada gagal ya maksudnya. Nggak ada tali akhir yang kelihatan aja. Nggak ada bahasa Indonesianya no dibuat loose tanda ends. tanya jadinya ya udah teori-teori aja yang bermunculan gitu loh. Nggak ada suatu hal yang Sorry fix. sebelum gue ke Henry Paul, karena gue tiba-tiba intrik untuk berpikir begini. Dibilang bahwa saksi mata banyak banget, lalu dibilang bahwa well, remember itu 1997, di mana siapapun yang megang media yang akan itu jam 2. Jam 12. Jam 12 Jam 2 baru udah terowongan lagi. Jam 2 Lady Diana baru dibawa ke rumah sakit. Kalau saksi mata yang menyaksikan mungkin Lady Di beritanya di rumah sakit terus meninggal mungkin banyak ya. Gitu. Terus Ini supirnya. Karena belum ke situ. Gimana pertanyaannya supirnya? kenapa harus 12 titik kamera itu mati? Iya, tandanya udah direncanakan kan. Walaupun CCTV pada tahun 97 itu ya belum menjadi kewajiban dan ada di mana-mana ya. Tapi itu kan dimatiin dan cuma Betul, di area betul. situ doang. Kan aneh banget. Iya, iya. Ya kayak semua itu udah direncanakan. Tapi kenapa itu? Kenapa yang tadinya destinasinya, misalkan destinasinya melewati jalan A jadi jalan B? Itu sih tandanya di supirnya, makanya kita cek dulu supirnya. Coba deh. Henry Paul ya. Apakah dia the part of scenario juga gitu? Aduh, gambarnya banyak nih. Yang mana nih? Ada yang gambar bapaknya mana? Ini. Ini. Yang gue ada kirim ke line kok. I got something di Henry Paul ini. Pertama dari karakternya. Dia tipe yang sebenarnya maruk duit. Bener nggak Dam? 15 rekening bro. Dia maruk. Tapi di maruknya duit itu dia melihat Diana itu, dia kan sopir ya kan? Dia melihat Diana kayak Sopir hotel. Iya, dia melihat Diana kayak gue bisa dapet cuan nggak dari si Diana gitu. Kayak energi, gue belum ngerasa ada energi yang langsung terhubung antara peristiwa ini. Tapi berbeda dengan yang lu rasain kepada si paparazzi itu. Beda. Kan? Kalau Kalau paparazzi, paparazzi itu gini, energi bahwa dia tahu lebih banyak banget tentang kejadian itu besar energinya. Kalau si Henry Paul duit lulu. mungkin gue bisa dapat channel nggak ya dari si 2 orang kaya ini? Lebih niatnya udah korupsi ini. Oke. Ya mungkin gue salah ya, tapi mungkin kalau ditelaah rekeningnya pasti dia ada korupsi lah. Nggak mungkin dia korupsi bensin kan di situ kan? Ya, dikasihnya buat beli Pertamax Plus isinya premium pada zamannya. Ada yang kayak gitu kan, supir-supir gitu biasanya. Iya. Kalau menurut Jesselyn atau yang lain gimana soal si Henry Paul ini? Gue scan ke tempat ke kejadian yang Gini, lain. sorry, satu lagi. Memori dia bahwasanya Diana itu mau dihabisi loh. Itu dia pernah denger. Ya pasti gosip seperti itu sering dong. Selentingan ya? Iya. Ya, Iya kan? Maksudnya bahkan jauh sebelum the real action aja, gue rasa orang-orang yang bekerja dekat dengan Lady Di pasti tahu, oh Diana mau dihabisi. Pastilah. Nah dia cuma sekedar tahu sampai situ.
cukup sampai situ doang. Dia nggak tahu lebih. Actually pegawai istana yang lain juga tahu gosip-gosip Iya. gitu sih. Iya sih pasti. Tapi- Apalagi Lady Diana sendiri juga udah ngasih surat kan ke Kayaknya dia temannya. nggak berhubungan deh. Dia Surat bener-bener energinya uang mulu Iya. itu. Di otaknya isinya uang mulu. Tapi kalau dia kontak dengan si Ratu dan oke, kita ini ya Pekerja-pekerja lainnya. Iya itu. Malah lebih deket si James tadi. Maksudnya secara insiden tuh kayak James yang Lu mana lagi? James yang Anderson. tadi James Anderson Oh tadi. ya, Anderson iya. Heeh. Lebih deket dia bener. Itu malah lebih nyambung gak benar. Maksudnya kalau dibilang intel-intelan tuh lebih kayak intel lah dibandingkan ini, Hmm. dibandingkan si Henry. Cuma ya sih energi tamaknya ketara banget dari mukanya. Apa sengaja ya? Dia dibuat gitu dalam artian 15 rekening dibuat itu ya wah pas Itu banget nggak tahu nih. sih, itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Enggak Kak, dalam artian dia pas banget cocok untuk dijadikan mungkin witness gitu kan. Scapegoat. Apa namanya Kambing scapegoat. hitam. Iya. Gitu loh. Tandanya mungkin dia kayak something yang jadi pelakunya juga ya bisa jadi kan. Jadi kalau ngomongin soal secara logika ya kan kalau dia memang the part of scenario juga si sopir itu, kenapa mesti harus pakai yang flash itu si kendaraan bermotor yang nyetrin flash? Kalau emang mau bunuh istilahnya menghabisi diri sendiri ataupun istilahnya apa ya? Kalau bom kak lah gitu kan. Ya langsung tabrakin aja ya gak sih? Iya. Kalau dia memang sebagai pelaku sopir gitu. pribadinya Lady Di atau bukan? Atau Bukan. cuma pas hotel, saat hotel, itu? pas hotel. Pas di Ritz. Pas di Paris itu. Men, itu Mercedes S600 di sedan. Mercedes S itu top line ya waktu itu. Itu top of the line ya. Safety-nya luar biasa. Terus ya pokoknya everything luar biasa lah. Ya itu udah kebukti sih. Buktinya si Rose selamat kan? Iya, bodyguardnya selamat Oh kan? iya. Gara-gara airbagnya. Enggak, maksudnya gue mikir gini kan, kalau kata teori konspirasi dia mabok, ya kan? Lu kalau mabok men, gak usah tunggu terowongan dan gak akan bisa milih rute yang beda dari yang biasa. Iya. Lu baru 7 meter dari hotel juga udah gebruk. Tapi ada yang bilang dia nggak mabok sih. Nah kalau nggak mabok, Ada yang bilang begitu. kalau nggak mabok, chancesnya nyetir ngawur terus nabrak sampai sekenceng itu tuh dan di S-Class kayak very less unlikely aja gitu. Soalnya dikejar iya, kayak dia udah ngelihat Nah, awal itu. dari Nah. dim-dim. Oh, aku sempat lihat ada dim. Dikejar gitu ya. Iya, dari belakang. Terus waduh ini siapa nih? Dia sempat lihat. Oh. Di spion kayak ini siapa nih? So that's why dia berkendara 137 km per jam. Ada yang Iya. ngejar. Kayak Dan itu bukan highway kan? Nah, Bukan. kalau dulu ya kalau lu ingat, dia kan katanya sih gara-gara dikejar paparazzi, ya nggak sih? Akhirnya dia ngebut tuh, makanya ngebut 137 km itu termasuk cepat banget loh. Cepet. So far itu bukan jalan tol, Mm-mm. ya kan ya, lebih ke terowongan aja. Nah, mungkin dia diikuti oleh orang itu, bisa jadi, ya nggak sih? Di depan bener. Kalau dari kronologinya gimana? Kalau misalkan dari witness itu di depannya ada orang nggak? Pas dia melaju gitu di depannya ada orang nggak? Intinya the point. Soalnya aku tadi sempat ngeliat di vision gitu ada orang di depan mobilnya mereka, terus si Paul ini kayak banting setir. Nah iya, banting setirnya itu pas akhirnya dia nabrak Iya. itu. Kayak mungkin menghindari atau enggak kayak ada cahaya srek gitu kan. Iya, menghindari. Terus tahu nih mau belokan, tapi dia salah timing mungkin. Jadi sempat lihat ada orang di depannya mobil. Apa sih pengendara motor itu ya? Mobil apa si motor? Karena Si motor Karena ya? aku tadi lihat sempat orang pakai helm. Gini, ini kita ngomong gaya film aja ya. Kalau threat-nya dari belakang nggak mungkin nabrak. Karena dia ngegas dan nggak chances untuk off atau understeering itu di Mercedes S-Class mungkin minimal. Dan lagi cuma 137. Kalau dia benar-benar dikejar dari belakang, dipacu 150 pasti gue yakin. Feeling gue dari depan threat-nya. Iya dari depan. Emang sesuai dengan Actually, kronologi juga. Nah, tar dulu. Kalau dari depan itu kan assuming itu one way terowongan ya. Berarti ini murder. Two way. Two ways. Oh, ini two ways atau one way? Two ways. Tapi kayak gini loh, yang sebelah kiri itu tuh ke arah sini, yang sebelah kanan sebelah sana gitu loh maksudnya. Tapi kayak di nah dia tuh nabrak tiangnya itu, tiang apa namanya? Pembeda jalan itu. Nah, Dia dikejar tapi ada juga orang di depan. makanya kayak gue pengen menelaah lebih lanjut, cuma ini something yang harus ATI sih. Nggak berani gue kalau cuma dari deduksi. Apa perlu ATI sekarang? Gimana tanya Sedangkan Adam? kita udah tahu otaknya. Gue sih lebih pengen kayak rahasia apa sih yang dipegang Lady Diana, itu sih gue pengen tahu sih. Aku lihat skenario-nya. Pinter Skenario. banget sih. Jadi di titik yang kamera itu dimatiin, pokoknya orang yang udah siap-siap tuh di depan, dia berada di posisi deket-deket akhir titik kamera itu dimatiin.
rutenya ya. So kalau dibilang memang sesuai skenario dan sukses dong. Sukses banget. Sukses. Ya sih, bener. Terus aku tadi sempat lihat yang dia ini soalnya ini visionnya terus berdatangan dari yang kaca mobil yang dia ngelihat Lady Diana gitu. Terus aku sempat ngelihat si orang pria berhelm ini dia ke temannya gitu, terus udah gitu dia kayak kasih tanda jempol. Oke, gue dapat memori satu lagi sih bang. Jauh dari sebelum kejadian. Jadi ada sebuah momen si Lady Di ini ketemu sama pria penerbit, tapi kayaknya itu pimpinan perusahaan penerbitnya kayaknya. Dia ngasih berkas ke orang tersebut, ke pria tersebut. Dia seperti kayak bersahabat sama Lady Diana, padahal dia orangnya Ratu E. Wah. Ngerti gak? Jadi berkasnya ini dikasih ke dia. Tapi gue suka dari si bangsat ini. Dia mukanya dua bang. Jadi kayak dia kayak benar-benar kayak tenang aja, gue akan nolongin lo. Seperti itu. Intinya kayak ngasih support ke Lady kan. Dia ngasih support gitu dan si Lady ini ngasih akhirnya. Apakah ngasih berkas ini. Buku rahasia itu ya? Tunggu dulu, yang gue bingung satu nih. Gue pikir kasus ini politik. Tapi pas gue agak-agak dikit masuk ke dalam memori, kok ada simbol yang harusnya nggak ada di situ. Wait, something's happening guys. Dam, iblisnya tiba-tiba puff, hilang semua. Lihat deh, dia udah pasang kuda-kuda. Siapa di balik kamu katanya? Gue udah diancam gitu kayak siapa di balik kamu? Ini kok mereka ikut campur di dapur, di meja meeting, di mana-mana kayak mereka adalah bagian dari kehidupan kastil itu. Kenapa ya? Iya.